فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita masih pada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang merupakan hadis sangat penting terkait hak dari hak-hak yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Karena pada hadis ini Rasulullah SAW tegaskan apa sebenarnya hak zat yang telah menciptakan kita. Apa sebenarnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Muhammad Sido? Apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita semua? Naam, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Secara mudahnya berarti apa? Hak Allah itu untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, dan ini hak yang paling pokok yang harus ditunaikan. Sehingga semua hak kalau bertentangan dengan hal ini, ikhwan, maka wajib untuk dikesampingkan. Hak siapapun itu kalau bertentangan dengan apa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan seorang hamba tidak bisa beribadah atau bahkan menjadikan Allah atau menjadikan seorang hamba terjatuh dalam kesyirikan, maka harus ditinggalkan hak tersebut. Contoh, perintah orang tua. Perintah orang tua adalah perintah yang sangat ditekankan dalam syariat kita untuk dipenuhi, tapi dengan catatan tidak bertentangan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka kapan saja orang tua kok memerintahkan untuk berbuat syirik, maka tidak boleh untuk ditaati. Dan Allah telah tegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan engkau taati keduanya. Surat apa ini Ukasha? Surat Luqman. Taib, kelanjutannya. Na'am. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Lihat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala larang untuk mentaati orang tua yang memerintahkan syirik, tapi tetap memerintahkan kepada hamba untuk menggauli, bersikap, bermuamalah dengan kedua orang tuanya secara ma'ruf, dengan baik. Nah, tetap diperintahkan karena orang tua punya hak. Nah, tapi tadi ketika ada hal yang bertentangan dengan hak Allah, tetap
perintah tersebut dikesampingkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk pada bab yang ke-12. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun la yakfi mujarradut talaffudhi bisyahadataini bal la budda min istiqanil qalbi. Berarti ini kemungkinan dari apa? Dari pensyarah yaitu Syekh Al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala. Dan tabib ini bagus. Nah, untuk ditambahkan ikhwan, karena apa? Kesimpulan pokok dari hadis yang akan kita baca. Itu bab la yakfi mujarradut talaffudhi bisyahadatain. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa Yusuf? Perhatikan. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Bal labudda min istiqanil qalbi, bahkan mesti adanya keyakinan di dalam hati. Taib. Tapi zahirnya ikhwan, ini juga dari Imam Nawawi terjadi khilaf dalam nuskhah, karena ada perkataan Imam Al-Qurtubi setelahnya dalam Al-Mufhim. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadhihi tarjamah tanbihun ala fasadi madhabi ghulatil murji'ah. Atau dari Imam Al-Qurtubi wallahu a'lam, karena memang tabwib pemberian bab-bab untuk saya Muslim ikhwan, yang jelas kita tahu bukan dari Imam Muslim. Jadi pemberian bab bukan dari Imam Muslim. Dan di antara syarah yang paling masyhur dan pemberian bab yang paling masyhur adalah yang diberikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Taib. Nah, untuk bab ini wallahu a'lam. Tapi jelas Imam Qurtubi mengatakan judul ini padanya tanbih, peringatan tentang rusaknya madhab orang-orang murji'ah yang hulu. Al-qailina inna lafdha bisyahadataini kafin fil iman, yang mereka mengatakan bahwasanya sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat itu cukup untuk apa? Untuk masuk dalam keimanan, yaitu untuk dihukumi mukmin. Dan insyaallah hadis-hadis dalam bab ini akan menunjukkan tentang rusaknya pemahaman murji'ah tersebut. Nah, kenapa ikhwan? Karena pemahaman ini berarti berkonsekuensi fatal ikhwan. Apa di antara konsekuensi fatal ini? Kalau iman itu cukup dengan lafaz saja, tidak perlu apa? Tidak perlu melihat kondisi hatinya, apakah yakin atau tidak dengan apa yang dilafazkan. Konsekuensinya apa, Abah Ilyas? Berarti orang-orang munafik, ya kan? Orang-orang munafik masuk dalam deretan mukmin. Dalam deretan mukmin kita berbicara tentang iman. Berarti kalau demikian, orang-orang munafikin pun masuk dalam apa? Orang-orang yang beriman dengan iman yang sahih, iman yang benar. Kenapa? Karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, tapi hatinya mengingkarinya, hatinya menyimpan kekufuran. Nah, kalau sekadar pengucapan dengan lisan cukup dikatakan beriman, maka konsekuensinya berarti orang munafik beriman dengan iman yang benar. Dan ini konsekuensi yang batil, ya tidak, Akmal? Konsekuensi yang batil. Dan batilnya suatu konsekuensi menunjukkan batilnya pernyataan tersebut. Nah, karena iman harus terkumpul ya khanifillah padanya keyakinan dalam hati, kemudian dia lafadzkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Ini tiga unsur untuk seorang dikatakan beriman dengan iman yang sahih, bahkan dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i ijma' tentangnya.
Kita ambil hadis. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Zuhair bin Harb Abu Khaythamah An-Nasa'i thiqatun thabtun. Qala haddatsana Umar bin Yunus Al-Hanafi Abu Hafiz, seorang thiqah juga. Mengeluarkan dari riwayatnya Al-Jamaah, yaitu Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan. Qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar Al-Ijli Abu Ammar Al-Yamami, seorang sadukun yaghlaq, seorang saduk terkadang keliru. Ini kesimpulan dari kalimat para a'immah terkait kondisi Ikrimah ibnu Ammar. Taib, berarti hadisnya hasan, hadisnya tetap diterima. Nah, kecuali pada riwayat-riwayat yang dia dikatakan oleh para ulama terjatuh dalam kekeliruan. Nah, penting untuk kita mengingat, ketika para ulama mengatakan sadukun yaghlaq, dia saduk, dan apa? Terkadang keliru. Ini penting dalam masalah apa? Ketika kita dapati riwayat yang bagaimana dari Ikrimah bin Ammar ini. Indak ya Fadil. Ketika bagaimana kita butuh lebih hati-hati ketika mendengar seorang perawi dikatakan terkadang salah. Yaitu ketika dia menyelisih riwayat thiqat. Ketika bersendirian, ketika bersendirian hati-hati, harus dicek ada penguatnya enggak. Karena yang seperti ini tidak mampu untuk meriwayatkan bersendirian. Yang kedua, ketika dia menyelisihi perawi-perawi yang lain. Maka tidak mampu seorang yang shaduk menyelisih perawi thiqat, sehingga riwayat yang dia bawakan atau tambahan yang dia bawakan dihukumi syadz. Qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi. Terjadi khilaf tentang namanya siapa. Ikhwan, dia mengatakan namanya Yazid bin Abdurrahman Ad-Darir. Ada yang mengatakan Yazid ibnu Abdillah, karena beliau lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Katsir As-Suhaimi, seorang thiqah. Qala haddatsani Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga seorang sahabi yang mulia yang diperselisihkan namanya dengan perselisihan yang banyak, sampai-sampai disebutkan mencapai berapa pendapat tentang nama Abu Hurairah? Iqbal? Dihikayatkan, dikhilafkan tentang namanya, ikhwan, sampai 80 pendapat. Dan di antara pendapat yang masyhur yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Taib, karena memang beliau masyhur dengan kunyah Abu Hurairah. Bahkan sebagian mengatakan sudah daripada khilaf panjang-panjang, Abu Hurairah namanya ya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah namanya Abu Hurairah, gitu aja. Karena memang beliau dalam riwayat tidak pernah kita dapati akhwan dipanggil dengan namanya. Taib, direbutkan dengan kunyahnya ini Abu Hurairah. Qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ma'ana Abu Bakr wa Umar fi nafar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina fa abta'a alaina wa khashina an yuqtata'a dunana. Fa fazi'na faqumna fa kuntu awwala man fazi'. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'itan lil ansar li Bani Najjar. Pada hadis ini ada kisah, ikhwan, di mana Abu Hurairah menuturkan, dulu kami duduk-duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan para sahabat, duduk di sekitar Nabi untuk apa? Mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami saat itu Abu Bakar dan Umar. Yang telah kita ketahui bersama, dua orang sahabat yang paling utama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakar wa Umar fi nafar, yaitu bersama kami Abu Bakar dan Umar dalam rombongan tersebut yang duduk-duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya mereka, ikhwan, bukan duduk yang sia-sia, tapi duduk lil ilm, lil dzikr. Majelis mereka majelis ilmu dan majelis zikir. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dari tengah-tengah kami, fa abta'a alaina. Ya. Kemudian apa? Beliau lama, ikhwan, lambat untuk apa? Untuk kembali. Nah, taib. Jadi Nabi pergi. Kemudian abta'aina ay ta'akhkhara min ar-ruju'i ilaina, yaitu terlambat, yaitu lama tidak balik-balik. Wa khashina, maka kami pun khawatir. Apa khawatirnya? Ayyuk tata'adunana, yaitu ay yusabu bimakruhin min adu, itu kami khawatir Nabi apa? Tertimpa keburukan dari pihak musuh. Ya, karena musuh Islam banyak. Nabi pergi kok enggak kunjung kembali. Para sahabat khawatir, apakah ditangkap musuh? Nah, atau ada hal-hal yang lain. Ini menunjukkan cintanya para sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fazi'na, maka kami pun apa? Kami pun kaget, khawatir sekali terhadap keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kami pun berdiri, faqumna. Naam, yaitu meninggalkan tempat tersebut mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu awwala man fazi', dan aku adalah orang yang paling pertama kali berdiri untuk apa? Mencari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan semangatnya Abu Hurairah. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun keluar untuk mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ataitu ha'itan lil ansar, sampai aku mendatangi suatu kebun milik Ansar, li Bani Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid, aku mengelilingi kebun itu apakah ada pintunya. Nah, maka apakah aku bisa mendapati pintu padanya? Tapi aku tidak mendapatinya. Mutar Abu Hurairah mencari apa? Pintu kebun tersebut, tidak ketemu. Kemudian beliau mengatakan, fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijah, wa rabi'u al-jadwal. Dan tiba-tiba aku melihat ada ar-rabi'. Ar-rabi', ikhwan, al-jadwal, yaitu an-nahrus saghir, selokan. Sungai kecil kan selokan, ya kan? Namanya kebun butuh ada aliran pengairan. Jadi ada selokan kecil yang masuk, nah,
aliran air masuk ke dalam kebun tadi. Fahtafaztu kama yahtafizut tha'lab. Maka aku pun apa? Naam, maka aku pun masuk melalui lubang tersebut seperti apa? Masuknya seekor tha'lab, seekor musang. Ya, masuknya musang melalui lubang yang sempit. Tahu kan penggambarannya? Taib. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ternyata memang ada di dalam kebun tersebut. Faqala Abu Hurairah, faqultu na'am ya Rasulullah. Nabi ketika menyadari ada orang yang masuk mengatakan, Abu Hurairah, kamu Abu Hurairah? Aku pun menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala ma sya'nuk? Nabi bertanya, ma sya'nuk? Ngapain kamu ke sini? Mudahnya demikian. Qultu kunta baina adhurina faqumta fa'abta'ta alaina. Maka Abu Hurairah pun menjelaskan alasannya kenapa kok sampai masuk ke kebun tersebut mencari-cari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau wahai Nabi, berada di tengah-tengah kami, kemudian engkau berdiri dan tidak kunjung balik. Fakhashina an tuqtata'a dunana, maka kami khawatir menimpa kejelekan dari musuh tanpa kami ketahui. Fafazi'na fakuntu awwala man fazi', maka kami pun kaget berusaha mencari, dan aku adalah orang yang pertama kali kaget dan beranjak mencari Anda. Fa'ataitu hadzal ha'id fahtafaztu kama yahtafizut tha'lab. Maka aku pun mendatangi haid ini, mendatangi kebun ini, dan aku masuk menerobos sebagaimana masuknya seekor musang. Fahaula innasu wara'i, dan manusia yang lain berada di belakangku. Itu mereka juga ikut mencari-cari, tapi tidak apa? Tidak secerdik Abu Hurairah dan tidak sepeka firasat Abu Hurairah. Ini juga ikhwan menunjukkan pencarian itu butuh firasah. Sudah tidak ada pintunya kok Abu Hurairah tetap nekat untuk masuk, karena punya firasat kuat Nabi di dalam. Punya firasat kuat Nabi berada di dalam kebun tersebut, padahal tidak ada pintu. Faqala ya Abu Hurairah wa atani na'layhi. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, dan Nabi memberikan kedua sendal beliau. Qala idhhab bi na'layya hatain faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Ini inti dari hadis ya kawan. Seandainya seorang tidak mampu menghafal kisah dan sanadnya, maka ambil ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kedua sandalnya, kemudian mengatakan, idhhab bina alayya hatain, pergilah engkau dengan membawa dua sandalku ini wahai Abu Hurairah. Untuk bukti, karena apa yang mau disampaikan oleh Abu Hurairah perkara yang mungkin pada sebagian orang akan ragu atau kurang percaya, ini Abu Hurairah dapat kalimat dari siapa. Tapi kalau membawa sendal Nabi kan yakin memang betul-betul Abu Hurairah mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman laqita min wara'i hadzal haid, maka siapa saja yang engkau temui di balik tembok kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia itu mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan dia yakin hatinya tentang hal tersebut. Ini syahidnya, harus yakin. Maka kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan yakin hatinya, fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan
surga. Ini termasuk hadis ikhwan yang memberikan apa? Memberikan penguat bagi setiap muwahhidin, penguat harapan untuk bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan yakin, maka berilah kabar gembira dengan surga. Naam. Cuma nanti ya kawan, ketika Abu Hurairah keluar ingin menyampaikan hadits ini, bertemu dengan Umar, dan ada kisah padanya di mana Umar memukul Abu Hurairah, dan insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Sampai menangis, Abu Hurairah sampai menangis dipukul. Nah, kemudian melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Umar memukul dan apa yang dikatakan oleh Nabi setelahnya, kita ikuti pada kajian berikutnya insyaallah taala. Tapi syahidnya ini ya kawan, akhir dari apa yang kita baca dihafal, dan bagus kalau dengan kisahnya. Naktai bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka